Hai, saya Emma Rahmawati. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas masih tentang shape descriptor atau representasi shape pada citra. Materi ini diperuntukkan untuk mata kuliah sistem rekognisi di Fakultas Informatika Universitas Telkom. Shape descriptor yang akan saya bahas adalah constraint local model namanya, yang ini pada dasarnya merupakan pengembangan dari ASM, Active Shape Model. Dengan adanya enhancement pada beberapa bagian, maka terciptalah CLM, Constraint Local Model. Nah, yang akan saya bahas pada video ini adalah bagaimana ternyata kita dapat mengaplikasikan shape descriptor CLM ini untuk persoalan di dunia medis. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan seperti apa solusi yang kami bangun, tim peneliti yang dibentuk untuk mendeteksi bagaimana cara mengaplikasikan CLM ini atau shape descriptor ini dalam sistem deteksi metastasis pada citra sidik tulang. Sekilas tim, sekedar supaya kalian tahu, tim dibentuk dari tim ini beranggotakan 3 orang dari Telkom University dan 3 orang dokter dari Unpad, Fakultas Kedokteran Nuklir, yaitu Prof. Ahmad Hussein, kemudian Dr. Arifuddin dan Dr. Rini Sintawati. Sedangkan dari Telkom University ada saya, Emma Rahmawati, kemudian ada Pak Jondri dan ada Pak Kurniawan. Nah, ada 4 hal utama yang ingin saya bahas di video ini. Yang pertama, apa sih yang melatar belakangi diangkatnya persoalan ini, deteksi metastasis. Kemudian, apa itu citra sidik tulang dan seperti apa sistem deteksi metastasis yang dibangun, gambaran umumnya seperti apa. Kemudian yang ketiga, apa tahapannya, dan yang keempat, pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan. Yang pertama, latar belakang. Ada 3 poin utama yang ingin saya sampaikan pada bagian latar belakang ini. Yang pertama adalah kanker. Diperkirakan sampai dengan tahun 2030 angka kejadian kanker ini naik 70%, mencapai 1,3 juta kasus. Dan tulang merupakan situs metastasis yang secara klinis sangat penting, terutama pada kejadian tumor osteotropik seperti kanker prostat atau kanker payudara. Nah, terkait dengan hal tersebut, sidik tulang merupakan modalitas andalan dari kedokteran nuklir untuk mendeteksi lesi kanker pada tulang, semacam penanda seperti itu ya, penanda ada atau tidaknya kanker. Nah, itu menggunakan citra sidik tulang. Nah, pencitraan sidik tulang atau bone scan ternyata mampu menunjukkan lesi metastasis kanker pada tulang jauh lebih awal dibandingkan dengan modalitas pencitraan yang berbasis perubahan anatomi. Nah, terkait dengan hal tersebut, ada yang disebut dengan BSI atau Bone Scan Index. Ini ternyata sangat bermanfaat dalam screening maupun evaluasi terapi. Jadi, BSI ini semacam metrik yang menunjukkan seberapa besar atau seberapa parah kemunculan penyebaran dari kanker. Nah, yang menjadi masalah adalah umumnya
diagnosis parah atau tidak, menyebarnya merata atau sedikit, kanker maksudnya ya, itu dilakukan melalui pembacaan visual. Nah, setelah itu baru dihitung BSI-nya. Kemudian muncul ide untuk melakukan otomatisasi kalkulasi BSI dengan perangkat lunak yang telah dilatih secara akurat. Ide ini sudah ada sekitar 4 tahun lalu. Jadi BSI itu dihitung dengan menjumlahkan kontribusi fraksional masing-masing tulang yang dinyatakan sebagai persentase keseluruhan rangka. Nah, apa itu citra sidik tulang? Ada 2 citra di kiri dan kanan. Ini adalah citra sidik tulang. Sebentar. Ini adalah contoh citra sidik tulang yang dihasilkan dari suatu ditangkap apa ya ceritanya. Jadi si pasien itu akan disuntikkan dengan suatu ini namanya 99M TC metilen diposponat. Disuntikkan ke dalam tubuh pasien, kemudian radiasi yang keluar dari tubuh pasien itu akan ditangkap dengan menggunakan kamera gamma, semacam itulah. Nah, proses untuk menangkap radiasi yang terpancar dari tubuh pasien yang sudah disuntikkan radiasi nuklir tertentu merupakan disebut dengan metode whole body scintigraphy. Nah, ini merupakan metode yang dapat diterima untuk melakukan diagnosis awal pada perubahan tulang dan sendi pada pasien dengan penyakit terkait onkologi. Nah, pada gambar yang terlihat di sini ada titik-titik berwarna biru, ada titik-titik berwarna gumpalan berwarna merah seperti ini ya. Ini adalah potensi metastasis atau sesuatu gumpalan-gumpalan yang dianggap berbeda dengan yang di sekitarnya. Nah, kalau gumpalan yang warnanya biru ini dianggap tidak berbahaya atau benign. Nah, kalau yang warnanya merah ini berpotensi dikategorikan sebagai metastasis. Nah, deteksi keberadaan gumpalan merah dan biru ini yang ingin kemudian dilakukan secara otomatis. Nah, kenapa hal ini menjadi penting? Mampu atau tidak, akurat atau tidak kemampuan untuk mendeteksi metastasis ini? Karena interpretasi yang tepat terhadap citra sidik tulang merupakan hal yang penting. Karena ini menentukan strategi perawatan selanjutnya. Kalau memang metastasisnya sudah sangat parah, maka perawatannya harus seperti apa. Jadi yang penting di situ. Nah, oleh karena itu keberadaan lesi kanker ini harus dapat dideteksi secara akurat. Nah, lesi itu adalah bagian yang berwarna merah dan biru tadi ya. Dan dia hanya muncul, yang bagian berwarna merah dan biru itu hanya muncul ketika kanker sudah bermetastasis atau sudah menyebar ke tulang. Jadi memang sudah agak parah. Nah, ini adalah contoh citra sidik tulang yang saya potong sampai dengan bagian lutut. Anterior adalah citra sidik tulang bagian depan, posterior adalah citra sidik tulang yang bagian belakang. Nah, deteksi metastasis ini dilakukan pada region anatomi yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi ada 4 region anterior dan 4 region posterior. 4 region anterior ini dapat kalian lihat. Yang pertama adalah region kepala dan tulang belakang, garis biru ini ya. Kemudian region kedua adalah dada, ini selangka, bukan selangkangan ya, dada, selangka, tulang selangka sampai dengan dada. Kanan dan kiri ini adalah satu region, meskipun mereka tidak terhubung, mereka terpisah ya, tapi dianggap sebagai satu region. Region ketiga adalah ini,
lengan atas dan bahu. Nih, baik kanan maupun kiri. Ini sama, meskipun tidak terhubung, tapi mereka dianggap sebagai satu region. Dan region keempat adalah ini, panggul dan paha atas. Seperti ini ya. Nah, ini 4 region pada bagian anterior dan 4 region pada bagian posterior. Jadi secara keseluruhan kita akan punya 8 region. Nah, metastasis itu dideteksi pada ke 8 region tersebut. Nantinya persentase metastasis pada tiap region akan diakumulasikan untuk mendapatkan persentase total. Nah, angka persentase total inilah yang menjadi dasar seberapa tingkat keparahan metastasis yang telah terjadi, sehingga dokter dapat kemudian menyarankan strategi perawatan bagi pasien. Sistem yang telah dibangun terkait dengan persoalan ini ada Xini dan Bonavi. Xini dikembangkan di Swedia, sedangkan Bonavi dikembangkan di Jepang. Xini lahir duluan. Nah, Xini ini dibangun dengan menggunakan data latih orang-orang Eropa. Dari penelitian yang dilakukan di Xini ini diketahui bahwa perbedaan asal populasi data latih terbukti mempengaruhi akurasi pembacaan PSI oleh perangkat lunak yang dibangun. Nah, kemudian researcher di Jepang yaitu Horikoshi dan kawan-kawan membangun perangkat lunak yang serupa dengan menggunakan data latih yaitu citra sidik tulang pasien Jepang, dan kemudian memasarkannya dengan nama Bonavi. Nah, kalau memang sudah ada, lalu kenapa kita masih bersusah payah untuk melakukan penelitian di situ ya? Nah, ini ada sebuah hasil penelitian menarik yang menunjukkan bahwa ternyata ragam ras di Indonesia itu ternyata lebih tinggi daripada ragam ras Swedia dan Jepang dilihat dari jarak genetik populasi. Artinya ragam ras di Indonesia itu jauh lebih besar, jauh lebih kompleks. Yang artinya bisa jadi hasil yang digunakan, karena yang Bonavi dan X ini kan dilatih menggunakan data latih orang Eropa dan data latih orang Jepang. Nah, ini kemudian menjadikan dasar bahwa masih ada kesempatan untuk kita membangun perangkat lunak yang serupa dengan kemampuannya lebih baik. Baik, kita akan masuk ke bagian 3 dari cerita tentang bagaimana aplikasi CLM. Kan belum kelihatan ya CLM dari tadi, atau ASM-nya itu dipakai di mana gitu. Nah, sistem deteksi metastasis ini terdiri atas 4 bagian besar, 4 tahapan besar. Tahapan pertama adalah segmentasi, di mana pada bagian ini kita akan membagi skeleton ke dalam region yang sudah ditentukan. Selanjutnya kita akan latih shape model. Nanti hasilnya adalah shape model yang sudah terlatih. Jadi disinilah CLM atau ASM itu bermanfaat. Kita gunakan di sini. Kemudian tahapan kedua adalah hotspot detection, yaitu kita berusaha untuk mengidentifikasi hotspot, di mana hotspot ini merupakan kandidat dari metastasis. Kemudian kita klasifikasikan hotspot, apakah dia merupakan metastasis atau bukan. Nah, di sini kita menggunakan artificial neural network. Setelah sebelumnya kita lakukan ekstraksi ciri menggunakan ciri geometrik, nilai pixel atau skeletal region. Dan terakhir adalah kalkulasi BSI-nya. Seperti itu.
Jadi ini pekerjaan besar sebenarnya. Active shape model atau yang saya gunakan di penelitian ini adalah constraint local model, itu kita pakai di tahap awal. Terlihat betapa krusialnya implementasi dari constraint local model ini di sistem deteksi metastasis yang dibangun. Baik, ini adalah bagian terakhir. Di sini saya akan menceritakan eksperimen yang telah dilakukan. Nah, tadi ini ya, bahwa deteksi metastasis kita itu pada dasarnya ada 4 tahapan. Nah, yang kita lakukan, yang saya lakukan dan teman-teman lakukan di tim, itu yang bagian ini. Kita melakukan segmentasi saja. Jadi inputnya adalah citra sidik tulang, nanti outputnya adalah citra sidik tulangnya itu sudah tersegmentasi ke dalam region-region yang sudah didefinisikan sebelumnya. Seperti itu. Yang menjadi tantangan di sistem segmentasi ini adalah 4 region yang dibangun ini saling tumpang tindih. Kemudian ada beberapa region yang konturnya tidak terhubung. Ini berarti kita tidak bisa menggunakan contour base atau region base contour detection. Kita harus menggunakan cara lain. Karena kalau contour base region base atau edge base contour detection ini, dia diharapkan akan membentuk kontur yang tertutup. Nah, ini aja konturnya nggak tertutup, plus tumpang tindih dengan kontur lain, sehingga kita tidak bisa menggunakan shape representation seperti yang kita gunakan pada 2 video sebelumnya. Jadi yang region yang berbasis shape representation yang berbasis kontur tidak bisa kita gunakan apa adanya untuk kasus ini. Baik, kita akan masuk ke bagaimana kita melakukan segmentasi pada citra sidik tulang ini. Nah, sistem segmentasi dibagi ke dalam untuk keperluan membagi citra sidik tulang ke dalam predefined region ini. Kami membagi tahapan sistem segmentasinya ke dalam 4 tahapan utama. Yang pertama adalah anotasi, kemudian yang kedua adalah membangun shape model, kemudian yang ketiga adalah membangun patch model, yang terakhir melakukan fitting. Loh, katanya segmentasi, kok di sini akhirnya adalah fitting? Ya, segmentasi di sini direpresentasikan ke dalam bentuk fitting. Nah, seperti apa itu? Yang kami lakukan pada bagian anotasi ini adalah menentukan sejumlah kumpulan titik landmark sebagai representasi dari segmen. Shape di sini kami representasikan sebagai kumpulan dari titik. Jadi kalau saya punya segmen kepala dan tulang belakang yang merupakan region pertama, maka saya akan membentuk titik-titik sedemikian sehingga ini akan jadi satu segmen atau satu region. Maka saya akan punya 4 region yang terdefinisi. Lalu pada shape model, nah ini anotasi ini harus kita lakukan untuk semua citra latih. Nah, nanti baru kemudian di pembangunan shape model ini kita tentukan shape rata-rata atau mean shape-nya dan variasi yang mungkin ada berdasarkan data latih tersebut. Ini contohnya. Nah, ini berbagai variasi yang mungkin ada. Kita menggunakan point distribution model dan principal component analysis untuk melakukan untuk membangun shape model. Selanjutnya kita menentukan patch model. Ini yang berbeda, ini yang pengembangan dari ASM. Ini constraint local model di sini dikembangkannya ya, perbedaannya dengan ASM di sini. Nah, di patch model ini kita menentukan penampakan dari tiap patch
yang mengelilingi titik landmark. Ini kan kalau diperhatikan titik-titik ini kan berdiri sendiri. Nah, kita pengen mengetahui struktur lokal atau karakteristik lokal dari setiap titik di sini. Nah, makanya kita membangun patch model. Di sini kita menggunakan classifier, bisa SVM, bisa logistic regression atau yang lain sebagainya ya. Dan terakhir kita lakukan fitting. Fitting ini adalah proses pengujian. Jadi kita sudah punya shape model, kita sudah punya patch model, diberikan sebuah citra baru, kemudian kita pengen membangun segmen pada citra uji tadi. Nanti kita bandingkan dengan data latih yang kita punya, dengan shape model yang kita punya. Nah, tentunya karena kalau diperhatikan di sini itu kan pada dasarnya kita nggak punya garis ya, kita cuma punya sekumpulan titik-titik saja. Maka di sini fitting di sini juga titik-titik sama. Lalu dari mana garis-garis ini muncul? Nah, garis-garis ini kan yang menunjukkan segmennya. Bahwa ini adalah segmen dada, ini segmen kepala tulang belakang, ini segmen manggul dan kaki. Nah, segmen ini pada dasarnya dibangun dengan cara menghubungkan titik-titik yang sudah didefinisikan tadi. Ingat bahwa definisi shape salah satunya yaitu kumpulan dari sejumlah titik yang saling terhubung. Nah, itu semua bahwa titik ini terhubung dengan titik itu kita definisikan dalam metadata pada saat kita melakukan anotasi ini. Seperti itu ya. Nah, ini ada diagram lengkap sistem segmentasi berdasar constraint lokal model. Kalau tadi adalah abstraksinya, ini detailnya. Jadi pada dasarnya terdapat dua bagan utama, yaitu pembangunan model, kemudian yang kedua adalah fitting. Inti dari pembangunan model ini kita harus membangun shape model dan patch model. Shape model kita menentukan mean shape, dan variasi dari berbagai shape ada, kita gunakan eigenvector dan eigenvalues, demikian seterusnya. Nah, saya akan jelaskan tentang bagaimana cara melakukan anotasi ini. Anotasi ini kan tahapan pertama pada sistem segmentasi yang dibangun. Bisa dilihat bahwa di sini ada angka-angka ya. Angkanya ini unik dan terurut. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Misal untuk segmen kepala dan tulang belakang, saya beri nomor dari 0, 1, 2 dan seterusnya ke bawah, bisa dilihat sampai nomor 25. Maka untuk semua citra latih saya harus beri penomoran yang serupa dari 0 sampai 25 dengan posisi titik juga di lokasi yang sama. Ini dilakukan untuk semua region, untuk semua data latih. Jadi kalau di sini saya menggunakan contoh 100 titik untuk semua region, untuk satu citra, maka semua citra lain juga harus dianotasi dengan 100 titik pula, dengan posisi setiap titik harus sama. Nah, proses anotasi ini dilakukan secara manual, artinya ya orang duduk di depan komputer dan membuat titik-titik pada citra. Tiap citra dianotasi dengan sejumlah titik landmark. Nah, hasil anotasi ini harus diverifikasi oleh tenaga medis. Karena harus akurat ya penentuan region ini, nggak boleh salah sedikit pun. Kemudian ini adalah hasil eksperimen yang telah dilakukan untuk segmentasi ya. Patch shape yang digunakan 10x10 untuk membangun patch model, diagonal citra 200, jumlah typo, jumlah iterasi maksudnya, dan seterusnya. Citra yang digunakan adalah citra Dikom, 20 citra dari Departemen
of Nuclear Medicine and Molecular Theranostics, Fakultas Kedokteran Nuklir Unpad. Kemudian titik landmark yang digunakan 111, 4 region dari anterior view saja. Jadi baru dari anterior view. Jadi 111 titik landmark ini digunakan untuk merepresentasikan 4 region dari anterior view. Kemudian proses anotasi atau labeling dibantu dengan menggunakan label MI. Kemudian pelatihan CLM menggunakan Menpo. Kami mencoba untuk membandingkan antara ASM dengan CLM, karena CLM ini kan pengembangan dari ASM nih. Pada hasil akhir, error yang didapatkan menggunakan CLM jauh lebih kecil dibandingkan dengan ASM, seperti itu ya. Nah, kenapa dibandingkan dengan ASM? Karena ASM ini yang digunakan pada Bonavi dan Exini. Nah, seperti itu. Berikut ini adalah variasi shape yang dihasilkan pada data latih. Nah, coba dilihat ya bahwa ada pose yang agak berbeda dari sejumlah data latih ini. Jadi ini ada beberapa pasien yang lengannya itu lurus ke bawah, ada yang agak ke samping, dan seterusnya. Ini akan mempengaruhi shape model yang dibangun. Karena shape model itu kan kumpulan dari titik. Kalau kita ngomongin titik, maka yang kita simpan adalah koordinat dari titik. Dalam hal ini yang kita gunakan adalah koordinat relatif titik. Nah, ini adalah hasil segmentasi. Ada yang ini melenceng sekali ya. Yang merah adalah hasil segmentasi pada awal iterasi, yang hijau adalah hasil segmentasi pada akhir iterasi. Waktu itu sempat dicoba-coba seperti itu, hasilnya lumayan. Nah, bagaimana kalau menggunakan 200 titik landmark? Jadi titik landmarknya semakin diperbanyak. Nah, ternyata hasilnya lebih bagus, lebih presisi. Bagaimana kalau menggunakan 280 titik landmark? Sama, jauh lebih bagus, jauh lebih presisi. Hanya tantangannya di proses anotasinya jauh lebih lama, karena kita harus ngasih titik ke citra sidik tulang ini sebanyak 280 titik, dan itu harus manual. Baik, ini adalah kesimpulan yang kami dapatkan pada penelitian awal tentang deteksi metastasis ini. Yang pertama adalah untuk tahap segmentasi berhasil dilakukan dengan nilai tingkat error yang kecil. Kemudian penggunaan titik landmark yang banyak, kami mencoba 111, kemudian 200, kemudian 282. Ternyata hasil segmentasinya jauh lebih baik. Kemudian jumlah data latih juga sangat mempengaruhi, karena berpengaruh pada pembentukan shape model dan patch model. Selain itu anotasi, nah ini membutuhkan verifikasi dari tenaga medis dalam hal ini sebagai ahli yang akan sangat menentukan ketepatan hasil anotasi. Seperti itu. Yang perlu diketahui bahwa apa sih membuat pekerjaan segmentasi ini rumit bagi yang belum tahu, bagi yang lupa mungkin ya, bahwa kalau kita bekerja dengan citra, maka pada dasarnya yang kita hadapi adalah sekumpulan angka seperti ini. Nah, di sini adalah gambar citra mata, yang di bawah ini adalah representasi citra mata dalam komputer lihat. Angka-angka tak bermakna. Matrix of numbers. Nah, kalau kita punya citra seperti ini yang tampak smooth garisnya, nah kalau dalam komputer pada dasarnya dia jagged, kasar gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ujung telinga dari rusa, kalau kita zoom in, komposisi warnanya seperti ini, kotak-kotak. Nah, terakhir, apa saja tantangan bekerja dengan citra medis? Ini perlu diketahui. Yang pertama, model anatomi yang bervariasi. Anatomi anak berbeda dengan dewasa, kemudian anatomi pria yang berbeda dengan wanita.
anatomi selangka dan panggul pada pria dan wanita itu berbeda. Nah, ini efeknya adalah shape model juga berbeda, harus dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian tantangan kedua, pembangkitan ground truth yang valid dan efisien. Yang ini terkait dengan proses anotasi. Anotasi tadi kan manual ya. Anotasi ini memakan waktu dan tenaga yang harus diverifikasi oleh ahli. Kemudian yang ketiga, kualitas hasil akuisisi citra. Ini juga ternyata sangat berpengaruh. Umumnya citra medis itu berupa grayscale, citra grayscale. Kemudian kontrasnya juga cukup rendah. Nah, ini perlu preprocessing dulu supaya kualitas citra, kontrasnya atau kecerahannya itu bisa lebih baik. Sekian cerita tentang aplikasi constraint local model atau active shape model ya, pengembangan dari active shape model pada deteksi metastasis pada citra sidik tulang. Semoga bermanfaat. Sekian.